1. Bunuh diri. Coba bayangkan, seseorang dihina setiap hari, ditertawakan, direndahkan, dibuat merasa tidak layak untuk hidup. Awalnya dia marah, lalu kemudian sedih, lama-kelamaan merasa kosong. Otak manusia itu punya sistem bertahan hidup, tapi kalau tekanan sosial datang terus-menerus, otak akan mulai menyimpulkan satu hal yang berbahaya. Aku tidak punya jalan keluar lagi. Dalam psikologi, ini disebut learned helplessness, kondisi di mana ketika seseorang percaya bahwa apapun yang ia lakukan tidak akan mengubah keadaan. Rasa malu berubah menjadi identitas, rasa sakit berubah menjadi rutinitas, dan ketika rasa sakit datang terus-terusan tanpa henti, sebagian orang memilih kematian sebagai satu-satunya cara untuk menghentikan rasa sakit itu. Bullying itu tidak secara langsung membunuh, tetapi mematikan harapan sedikit demi sedikit sampai tidak ada lagi harapan itu. 2. Depresi kronis dan gangguan mental berat. Bullying itu bukan cuma soal menyinggung perasaan, ia mengaktifkan sistem stres di otak secara terus-menerus. Hormon kortisol naik setiap harinya, tubuh seolah-olah sedang dikejar bahaya, padahal nyatanya yang menyerang hanyalah kata-kata. Jika itu terjadi dalam waktu yang lama, struktur otak bisa berubah total. Bagian otak yang mengatur emosi menjadi lebih sensitif terhadap ancaman. Korban jadi mudah cemas, mudah panik, mudah merasa tidak aman. Depresi bukan sekedar sedih. Depresi adalah kehilangan energi hidup. Tidak ada motivasi, tidak ada semangat, bahkan bangun dari tempat tidur terasa sangat berat. Dan yang lebih parahnya, banyak korban tidak sadar bahwa kondisi itu bukan cuma kelemahan pribadi, tetapi itu merupakan hasil dari tekanan psikologis yang sistematis. 3. Trauma psikologis. Kebanyakan orang sering mengira trauma hanya bisa terjadi di medan perang. Padahal nyatanya, ejekan yang dilakukan dengan konsisten bisa menciptakan luka psikologis yang sama. Korban bisa mengingat kejadian memalukan itu berulang-ulang di dalam pikirannya, seolah-olah diputar kembali tanpa izin. Setiap melihat tempat kejadian, tiap mendengar nada suara tertentu, tubuh langsung tegang. Ini bukan drama, ini merupakan respons saraf secara otomatis. Bullying mengajarkan otak bahwa dunia adalah tempat yang berbahaya. Dan ketika dunia terasa berbahaya, hidup tidak lagi terasa nyaman. 4. Kehancuran harga diri. Ini dampak yang begitu dalam. Manusia itu membentuk identitas dari cara orang lain memperlakukannya. Kalau setiap hari seseorang dipanggil bodoh, jelek, tidak berguna, dan lain sebagainya, lama-kelamaan ia akan mulai untuk berhenti membantah. Ia kemudian mulai percaya, dan ketika seseorang percaya bahwa dirinya tidak berharga, ia akan berhenti untuk mencoba. Ia akan berhenti untuk bermimpi, dan ia akan berhenti mengambil peluang. Bullying tidak hanya melukai perasaan, ia merusak fondasi keberanian seseorang untuk berkembang secara normal. 5. Isolasi sosial. Korban akan mulai takut untuk berangkat sekolah, mulai menghindari lingkungan sekitar, dan mulai menghindari orang-orang terdekatnya. Bukan karena mereka antisosial, tapi karena otak mereka hanya ingin menghindari rasa sakit. Manusia itu butuh koneksi sosial untuk tetap waras. Tanpa koneksi, maka resiko depresi akan meningkat. Dan tanpa dukungan, pikiran negatif akan berkembang lebih liar. Ironisnya, semakin korban menarik diri, semakin mereka akan terlihat lemah di mata pelaku. Pelaku pun akan semakin beringas untuk membuli korban,
lalu kemudian lingkaran setan pun akan terbentuk. 6. Penurunan prestasi dan masa depan tertunda. Otak yang stres tidak akan bisa fokus belajar dengan optimal. Energi mental habis untuk bertahan hidup, bukan untuk memahami pelajaran dan juga bukan untuk berkreasi. Coba bayangkan, anak yang sebenarnya cerdas tapi tidak bisa berkonsentrasi karena setiap hari takut untuk diejek. Berapa banyak potensi besar yang hilang karena lingkungan yang toksik. Bullying itu bukan masalah individu yang sepele. Ia merupakan biang keladi yang membunuh suatu potensi seseorang yang seharusnya bisa berkembang dengan baik. 7. Perubahan kepribadian. Ada korban yang dulunya ceria, kemudian menjadi pendiam. Ada juga yang dulunya percaya diri, lalu ia menjadi ragu pada setiap langkah yang mereka tempuh. Dan ada juga pula yang berubah menjadi agresif. Semua ini merupakan rasa sakit yang tidak diolah dengan baik, yang sewaktu-waktu bisa berubah menjadi kemarahan. Dan kemarahan yang dipendam bisa berubah menjadi kekerasan. Sebagian pelaku bullying di masa depan merupakan korban yang tidak pernah disembuhkan. 8. Gangguan fisik nyata. Tubuh dan pikiran itu tidak terpisah. Stres kronis bisa menyebabkan sakit kepala berkepanjangan, gangguan lambung, masalah tidur, sistem imun melemah, tubuh lebih mudah sakit, dan masih banyak lagi penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh pembulian. Bullying memang menyerang secara psikologis, namun efeknya bisa sampai ke biologis. Pada intinya, bullying itu membuat seseorang merasa dirinya tidak cukup. Lama-lama ia berhenti untuk mencoba hal baru, bukan karena ia tidak mampu, tapi karena ia takut dipermalukan lagi. Yang rusak bukan hanya perasaannya, keberaniannya juga ikut hilang. Dan ketika keberanian hilang, peluang di masa depan ikut berkurang.